Pancasila itu, kalau di Indonesia kan dia sistem nilai dasar yang harus melandasi semua aktivitas perilaku kita dalam bernegara, dalam berbangsa. Makanya orang sering menyebut Pancasila itu sistem nilai. Harus diapakan sih Pak Pancasila itu kalau dijadikan sistem nilai kita? Yang pertama dia harus jadi prinsip dasar perilaku kita. Tidak boleh nabrak nilai-nilai yang ada di sana. Karena pakai logika di depan tadi ya. Nilai itu sesuatu yang harus kita tegakkan demi tertib hidup manusia. Nah di Indonesia disepakati 5. Nanti kita bahas lebih detail nilai apa saja. Tapi dia harus jadi prinsip dasar perilaku dan juga standar perilaku. Kemudian dalam hidup kita mungkin banyak nilai macam-macam. Mungkin ada tadi loh, ada nilai kesenangan, ada nilai kebahagiaan, ada nilai kenyamanan, ada nilai keuntungan dan lain sebagainya. Tapi karena dia sistem dasar nilai Pancasila itu, dia harus kita prioritaskan dibandingkan nilai-nilai yang lain. Nah, inilah di situ kita baru boleh disebut, wah ini Pancasilais berarti. Nah, ini karena memang nilai-nilai Pancasila kita dulukan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini kita dulukan. Dibandingkan mungkin ada nilai-nilai yang lain yang belum tercantum di situ. Mungkin juga yang belum tercantum ada yang baik, tapi belum masuk ke situ. Tidak masalah, wong kita sudah berjanji yang baik yang ini yang kita dahulukan. Itu yang disebut dia sistem nilai dasar. Kemudian parameter untuk keberhasilan atau kegagalan kita dalam mengelola bangsa dan negara. Jadi kok ada perilaku kita yang tidak berketuhanan, ya perlu dievaluasi. Kok ada perilaku kita yang tidak manusiawi. Kok ada orang yang maunya gegeran, terus pecah-pecah terus ya. Atau orang yang tidak demokratis, ingin menang sendiri. Atau orang yang tidak adil dan lain sebagainya. Parameternya ya Pancasila tadi. Nah itu yang disebut Pancasila sebagai sistem dasarnya nilai. Baik, saya lanjutkan. Biar nanti tanya jawabnya waktunya panjang. Lanjut. Nah, saya menyebutnya ideal moralnya Pancasila. Yang tadi jadi sistem dasar nilainya. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan sosial. Itu kita hafal. Kalau upacara paling dipoco ya 3 menit atau 5 menit. Apa ada yang 5 menit ya? Tidak nyampe mungkin ya. Paling 3 menit selesai. Tapi sebenarnya semesta maknanya luas. Semua tema ngaji filsafat kita selama 10 tahun ini bisa dimasukkan satu-satu ke situ. Oh ini tema sesuai sila ini, sesuai bisa begitu. Kenapa? Karena nilai-nilai 5 ini sifatnya sangat universal. Jadi kalian temukan dengan nilai moral manapun, mungkin kalian agamanya beda-beda atau budayanya beda-beda atau punya pengalaman yang beda-beda, tapi ideal moralnya pasti masuk dengan dan tidak tabrakan dengan 5 nilai Pancasila ini. Yang pertama, nilai ketuhanan. Istilahnya sebenarnya menarik ya. Kenapa kok tidak Tuhan saja Pak? Kenapa kok ketuhanan? Ketuhanan itu memang lebih kata sifat. Kalau bahasa Inggrisnya godliness. Jadi, ketuhanan itu tidak sekedar saya bertuhan, tapi perilaku saya menggambarkan
kepercayaan saya pada Tuhan. Itu yang disebut godliness kalau dalam bahasa Inggris. Jadi tidak sekedar saya percaya Tuhan yang Maha Esa, tapi hidup saya adalah hidup yang berketuhanan. Hidup yang menunjukkan ciri orang yang percaya Tuhan. Itu godliness. Makanya kalau ngaku berketuhanan, ya tidak sekedar bahwa saya percaya Tuhan, saya beriman, tapi perilaku saya menggambarkan kebertuhanan saya. Nah itu makanya sila pertama itu ketuhanan. Kok ada orang gampang putus asa itu kan, wah kamu kayak ndak punya Tuhan saja. Itu sebenarnya nabrak sila pertama. Kamu hidupmu kok ngaco gitu ya, ndak peduli salah, ndak peduli korupsi, ndak peduli itu. Sebenarnya ya nabrak sila pertama. Kenapa? Kayak kamu ndak punya Tuhan saja. Kamu kok takut miskin amat sampai korupsi, kayak ndak punya Tuhan saja. Itu yang disebut godliness. Jadi perilaku yang menggambarkan orang ini orang yang punya Tuhan. Jadi itu makna kalau ada yang tanya ketuhanan. Jadi ini sebenarnya ya berhubungan dengan hidup kita langsung. Tidak sekedar keyakinan atau kepercayaan kita. Tentu saja nilai kedua dari ketuhanan itu ya religiusitas. Religiusitas itu hidup yang dilandasi kepatuhan pada agama. Punya religius. Jadi orang yang mengikuti sila pertama tapi kok malas menjalankan agamanya, itu berarti ya ada yang miss dalam penghayatannya terhadap sila pertama. Yang ketiga spiritualitas. Spiritualitas itu ya agama tidak sekedar diambil aspek formalnya, tapi dijadikan jalan untuk peningkatan kualitas diri, kualitas batin, untuk tambah dekat dengan Tuhan. Jadi soulnya agama itu ya aspek spiritualnya, jiwanya agama, tidak sekedar formalitasnya agama. Kalau religiusitas tadi lebih pada kepatuhan kita menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Kalau spiritualitas itu lebih pada jiwa batinnya. Jadi pengembangan diri. Baik, itu ideal moral dari makna ketuhanan. Maka perilaku politik yang manapun tidak boleh menunjukkan gejala seperti orang yang tidak bertuhan. Putus asa, sombong, merasa paling pinter, paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Kemudian tidak peduli dengan yang lain, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan orang yang tidak percaya kalau ada Tuhan. Ini makna pertama. Jadi kalau kalian ingin disebut Pancasilais, ya justru kalian harus sangat religius dan sangat spiritual. Seorang yang berkarakter ketuhanan. Makna pertama. Kedua, kemanusiaan. Ini humanity. Oh, ini tambah luas lagi. Kemanusiaan itu dalam pemaknaan saya berhubungan dengan ideal moral, right, dignity, respect, dan empati. Right itu kesadaran bahwa tiap orang punya hak asasinya masing-masing. Ini pelajaran HAM, itu pelajaran tentang rights. Maka perilaku apapun yang nabrak hak asasi manusia itu ya secara otomatis nabrak sila kedua. Ini ideal moral dari kemanusiaan. Apalagi kalau di sila kita ditambahi yang adil dan beradab. Berarti tidak boleh ada pelanggaran moral seperti apapun.
Karena pelanggaran moral menunjukkan kita kurang beradab. Dan juga tidak adil. Ada hak kehormatan orang lain yang kita langgar. Yang kedua, dignity. Dignity itu martabat kemanusiaan. Jadi, jangan lakukan apapun yang menjatuhkan martabatmu sebagai manusia. Apakah itu kekejian, kejahatan, perilaku amoral, immoral, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dignity, biar martabatmu sebagai manusia tidak jatuh. Untuk martabat itu sebenarnya batin kita sudah punya alarmnya. Kalau teman-teman melihat kok ada adegan yang melanggar martabatnya manusia, mesti tidak enak rasanya dilihat, mual rasanya, tidak nyaman. Manusia kok bunuh-bunuhan, itu kita melihatnya kan tidak enak, tidak nyaman. Melanggar martabatnya manusia, harusnya manusia tidak begitu. Manusia kok senangannya maki-maki, ngomongnya pahit, rasanya tidak enak. Apapun jenis perendahan martabat manusia itu rasanya tidak nyaman, tidak enak. Kenapa? Di situ kemanusiaan sedang dilanggar. Ya kriminal apapun, pelanggaran apapun itu ya rasanya merendahkan martabat manusia. Dan jangan salah, yang merendahkan martabat manusia itu manusianya sendiri. Apa pernah makhluk selain manusia merendahkan manusia? Tidak ada. Wah, kucingku ini ngece banget ya, tidak ada kan gitu. Melecehkan banget ini ayamku ini, nggak peduli sama aku. Tidak, dia tidak punya. Yang bisa merendahkan martabat manusia itu ya kita sendiri, manusianya sendiri. Makanya ditegaskan di prinsip kedua, jangan ada yang abai martabat manusia. Dan yang keempat, kemanusiaan itu kalau berhubungan dengan orang lain didasarkan pada empati. Empati itu memposisikan saya di kamu, memposisikan aku di kalian. Kemampuan kita untuk, kalau bahasa Inggrisnya transposisi, ganti posisi. Jadi seandainya aku kalian, bisa saya rasakan bingungmu, stresmu misalnya. Nah, ini terus saya bisa berempati. Aku ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Makanya rumus dasarnya kemanusiaan dalam aspek moral itu kan, lakukan apa yang engkau ingin orang lain lakukan padamu. Golden rule. Dan juga silver rule. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Jadi ini prinsip basic sudah. Dan ini bahasa saya, ya ini jenis empatik. Kalau kalian tidak senang ada orang ngomong panjang-panjang, ya kalian kalau ngomong jangan panjang-panjang. Kalau kalian tidak senang dipukul, jangan mukul. Kalau kalian tidak senang dicereweti, jangan cerewet. Ini kemampuan mengempati. Baik, itu norma-norma ideal moral dalam aspek kemanusiaan. Berarti orang Indonesia itu harus manusiawi. Orang Indonesia itu harus religius. Sila pertama, sila kedua. Yang ketiga sekarang, persatuan. Orang Indonesia itu harus kompak, bersatu. Ini syarat. Wong kita hidup sesama anak bangsa. Nah, ada 3 ideal moral yang berhubungan dengan persatuan. Yang pertama, identitas dan kohesi. Yang kedua, solidaritas dan toleransi. Yang ketiga, komunikasi dan partisipasi. Identitas itu maksudnya, mari kita sadari, yuk kita ini punya identitas yang sama. Kita ini
Sama-sama bangsa Indonesia, ya sama-sama manusia. Dan sama, jadi ketika kita sadar identitas kita sama, ya kita sadar kebutuhan untuk kita saling mendukung, saling kompak. Itulah persatuan. Jadi kita ada di bawah naungan payung yang sama, payung kebangsaan Indonesia. Nah, selain identitas ya ada kohesi yang minggu lalu kita belajar Ibnu Khaldun ya, kohesi, asobia. Saling terikat di antara kita, ikatan sosial. Mari kita cari sebanyak-banyaknya hal yang bisa mengikat kita. Kita sama-sama lahir di sini, kita sama-sama bangsa Indonesia, kita sama-sama dididik di sini, kita sama-sama menikmati airnya dan tanahnya, kita sama-sama. Ini nanti akan merekatkan kita. Jadi ini rumus pertama. Untuk bisa bersatu ada kesadaran akan identitas dan kemauan untuk kohesi, saling melekat, saling nyambung. Yang kedua, persatuan juga bermakna solidaritas dan toleransi. Solidaritas berarti saling peduli, toleransi saling menerima keberadaan. Itu syarat sudah. Kalau tidak saling peduli, ya saling cuek. Susah kita bersatu, susah kita kompak. Itu kayak orang bal-balan terus egoisnya luar biasa. Digiring sendiri, ditendang sendiri, ya mesti akhirnya tidak gol. Kalau ingin gol, ya saling peduli. Solidaritas sosial harus kuat. Kemudian selain solidaritas, toleransi. Toleransi itu kita menerima hadirnya yang lain. Semoga tidak ada yang merasa ilfil dengan kata toleransi. Saya belakangan beberapa kali melihat postingan orang yang semacam tidak suka dengan toleransi. Alah, toleransi itu bolak-balik gitu. Tapi toleransi itu penting. Syarat minimal kebersamaan kita itu toleransi. Saya sebut minimal karena ada yang lebih tinggi, lebih ideal. Toleransi itu kesediaan kita untuk menerima yang lain, yang berbeda dengan kita. Kalau ini tidak ada, ya sulit. Kita hidup bareng-bareng. Ya sekedar lingkungan kecil seperti ngaji kita malam hari ini kalau tidak ada semangat toleransi, selesai. Kalian tidak bisa menerima yang berbeda. Misalnya di sebelahmu tiba-tiba ada anak yang gayanya, kelakuannya tidak kamu senangi. Ini ngaji sejak tadi kok umek dewe wae, gerak sendiri wae. Itu kan kamu nggak nyaman, kamu tidak bisa menerima dia, maka kamu gelisah. Padahal kamu terpaksa harus ada di sini, wong kamu ingin ngaji. Ini bolak-balik kok main HP wae. Wah, ini bolak-balik kok. Jadi kamu gelisah sendiri lihat temanmu. Kenapa? Kamu tidak bisa menerima dia berbeda denganmu. Mbok kayak aku gini loh, anteng. Paling tidak ngantuk, tidak apa-apa lah kan, tidak ganggu orang ngantuk itu. Itu kan idealmu, orang lain punya ideal sendiri. Jangan-jangan dia umek sejak tadi itu ya biar tidak ngantuk. Nah, ini salah satu contoh. Dimanapun kalian perlu semangat penerimaan pada yang berbeda, karena hidup ini secara niscaya berbeda. Tidak mungkin sama. Bahkan meskipun sama ayah dan ibunya, sama gurunya, sama sekolahnya, sama kampusnya, isi kepalanya pasti juga berbeda. Itulah kenapa solidaritas dan toleransi jadi prasyarat untuk kita bisa kompak bersatu. Tanpa diawali itu sulit. Dan yang ketiga, persatuan juga mensyaratkan komunikasi dan partisipasi.
tentu saja hidup bersama itu dasarnya komunikasi. Kata Habermas, manusia dengan manusia itu komunikasi. Subjek dengan subjek. Jadi banyak orang yang menganggap orang lain itu hanya objek saja. Kalau dia menganggap orang lain hanya objek, ya tidak terjadi komunikasi. Karena komunikasi itu dua arah. Kalau kita menganggap orang lain objek, itu satu arah. Maunya, keinginan kita saja yang harus dipenuhi oleh dia. Ini namanya mengobjekkan orang lain. Kehilangan daya empati, kehilangan kesetaraan. Maka komunikasi jadi kunci. Ada banyak problem kebersamaan yang menurut saya solusinya komunikasi. Pak, teman kos saya itu loh Pak, tipenya, wah ampun saya. Loh ya komunikasilah. Kamu pinginnya dia bagaimana, terus dia inginnya bagaimana. Sepakati enaknya bagaimana kemudian. Kamu kok kalau tidur mesti lampunya nyala loh. Saya tidak bisa tidur kalau kamu lampunya nyala. Saya kan bisanya lampunya mati. Loh itu kalau tidak dikomunikasikan, saling diam-diaman, ya bisa gegeran itu. Coba tanyakan, kamu memang tidak bisa mati lampunya? Tidak bisa ya, saya kebalikannya kamu. Kalau lampunya mati saya tidak bisa tidur. Ya sudah sekarang diatur. Karena kamu tidak bisa tidur kalau lampunya mati, kamu tidur dulu. Sambil lampunya nyala. Nah, kalau kamu sudah tidur, saya yang tidur. Lampunya mati. Nah kalau saya terbangun, ya berarti nanti kita bangun berdua. Karena kamu mesti nyalain lampu kan. Terus saya juga bangun. Oke, itu yang disebut komunikasi. Jadi diatur kebersamaan kita, wong kita ini setara. Jadi kunci orang bisa bersatu kalau komunikasi jelas. Kalau komunikasinya tidak bagus, ya mesti yang terjadi miskomunikasi, salah paham, saling tidak memahami. Kalau komunikasi jelek, partisipasi juga jelek. Aku tidak bisa membantu kamu, aku tidak bisa terlibat dalam hidupmu, karena aku tidak tahu kamu seperti apa, maumu bagaimana. Jadi mungkin aku menganggapnya baik, bagi kamu buruk, karena aku tidak tahu kamu seperti apa. Kenapa aku tidak tahu? Karena kita tidak pernah komunikasi. Itulah ideal-ideal dari persatuan. Kemudian, ini harus agak cepat ya. Materinya masih banyak. Terus ya, yang keempat, kerakyatan. Kalau kerakyatan, itu ada beberapa ideal moral. Yang pertama, kedaulatan. Bahwa kedaulatan ya tentu saja ada pada rakyat. Jadi yang punya daulat, yang punya kuasa itu hakikatnya rakyat. Ya, yang sekarang di atas itu sebenarnya mewakili atau diberi mandat, diberi tugas oleh rakyat. Jangan lupa prinsip ini. Jadi awas keliru ya. Mewakili itu maksudnya menata, mewakili untuk menata, bukan mewakili sudahlah rakyat miskin saja saya wakili, saya yang kaya, bukan itu. Rakyat yang susah saja, yang senang biar saya wakili, kan sudah saya wakili, berarti biar. Bukan begitu. Karena kedaulatan ada di rakyat. Yang kedua, demokrasi. Jadi, ya makna gampangnya, kalau demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat, masuk ke prinsip kesetaraan, siapapun punya suara, siapapun punya hak. Meskipun jangan lupa kewajibannya. Yang ketiga, kebijaksanaan. Harus paham situasi, harus paham konteks. Sehingga kalau mengambil keputusan tidak merugikan. Makanya sila keempat itu ada hikmat kebijaksanaan. Ini sila keempat ini dekat dengan filsafat ya.
Kita tiap hari bilang filsafat itu cinta kebijaksanaan. Nama lain filsafat ya hikmah. Ternyata kalau di sila keempat, kebijaksanaan atau hikmah itu diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Makanya pemerintah kalau ngambil keputusan kan disebutnya kebijakan. Ya meskipun kadang-kadang tidak bijak. Ya tapi kan namanya bukan keputusan tapi kebijakan. Nah itu mungkin ada hubungannya dengan sila keempat ini. Kemudian kepercayaan, saling percaya. Di antara semuanya, kepercayaan itu maksudnya kita akan mewakilkan ke orang lain untuk mengurus negara ini. Padahal yang punya kekuasaan kita, ya sudah saya percaya. Semoga kepercayaan itu tidak dikhianati. Itulah ideal moral prinsip keempat. Kalau ada pengkhianatan pada kepercayaan, ya tetap namanya nabrak Pancasila. Yang kelima, ya ini berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Jadi sila keempat ini pada dasarnya menegaskan bahwa kebijakan, ideal apapun yang ditetapkan oleh negara harusnya orientasinya pada rakyat. Tidak sekedar mengatasnamakan rakyat. Dua hal yang berbeda. Kalau mengatasnamakan itu ya kata-kata rakyatnya dipakai. Meskipun mungkin untuk kepentingannya sendiri. Oh ini untuk kepentingan rakyat loh. Tapi padahal untuk kepentingannya sendiri. Ya, itu namanya mengatasnamakan saja. Nah yang terakhir keadilan. Keadilan ini ya puncaknya sebenarnya. Dalam ideal moral keadilan ada kesetaraan, ada distribusi yang adil, ada anti diskriminasi. Kalau terlanjur tidak adil harus ada proses rehabilitasi dan pemulihan. Ini 4 ideal moral untuk keadilan sosial. Saya membayangkan kalau kita semua berkomitmen terhadap ideal-ideal nilai moral dari Pancasila ini, bangsa kita sebenarnya luar biasa. Cuma kita sering lupa atau pura-pura lupa bahwa kita punya tata nilai seindah ini. Jadi kita itu diimpikan oleh para founding fathers bahwa bangsa kita itu jadi bangsa besar yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, semuanya berorientasi kesejahteraan, kerakyatan, semuanya saja secara adil. Ini kalau bisa hidup semua, ya makanya kemudian zaman dulu muncul istilah kalau kita bisa melakukan ini semua, ya kita akan jadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi, yang makmur, yang membanggakan. Cuma ya itu tadi kita sering lupa dengan nilai-nilai ini. Kita sering terdistraksi oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Sampai banyak yang tidak bangga dengan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan ya ini. Nanti mungkin beberapa slide harus kita loncati demi mungkin teman-teman punya kegelisahan sendiri yang ingin disampaikan. Yang saya sampaikan tadi namanya adalah ideal. Makanya saya menyebutnya ideal moral. Lah terus bagaimana Pak? Dari ideal bisa jadi kenyataan. Itu nama lain dari pengetahuan menjadi tindakan. Dari pengetahuan menjadi tindakan perlu beberapa titik upaya. Tidak bisa tiba-tiba orang semuanya disuruh mampu menjalankan.
ada beberapa ikhtiar yang perlu dilakukan. Kita juga begitu. Pak, saya ingin agar nilai-nilai Pancasila itu bisa saya jalankan. Oke, ada prosesnya. Yang pertama namanya pemahaman. Malam hari ini yang kita lakukan ini jenisnya pemahaman. Kalau teman-teman ikut penataran, ikut pelatihan ini, pelatihan itu yang berhubungan dengan Pancasila, itu arahnya ke pemahaman. Kalau sudah paham, langkah kedua adalah resepsi dan integrasi. Resepsi itu maksudnya, ayo kita masukkan nilai-nilai tadi dalam hidup kita. Resepsi bukan pernikahan. Resepsi itu menyerap. Jadi kita biarkan teksnya, kita biarkan pemahaman itu masuk. Kita kontekkan untuk hidup kita. Misalnya tadi saya kasih gambaran, kita itu hidup harus tidak diskriminatif pada orang lain. Loh, tidak diskriminatif kalau konteks saya begini, Pak. Itu namanya resepsi. Kita itu harus toleran terhadap yang berbeda. Oh, toleran terhadap yang berbeda. Kalau konteks saya, itu saya di kelas ada teman yang beda aliran, Pak. Satu sukanya bubur yang diaduk. Bukan ya. Jadi pokoknya menghadapi perbedaan, ya mungkin satu aliran ini, satu aliran itu, saya kebetulan aliran yang lain, dan saya bisa menerima aliran apapun. Itu konteks saya, Pak. Ini namanya resepsi. Pancasila itu menuntut kita untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan Tuhan, berketuhanan. Oh, kalau untuk saya, Pak, berketuhanan itu begini, karena saya seorang Muslim, saya fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i, ini kalamnya mengikuti Asy'ari dan lain sebagainya, maka saya melakukan ini. Akhlaknya mengikuti Imam Ghazali misalnya, maka saya melakukan ini. Itu konteks saya. Itu namanya melakukan resepsi dan integrasi. Biarkan makna masuk dalam dirimu, kemudian kamu kontekstualkan. Proses ini harus ada, karena disitulah nanti nilai bisa tegak selaras dengan hidupmu. Kalau sudah proses resepsi ini, baru terus dijalankan. Dari situ lahir pengalaman, tindakan dan pengalaman. Jadi, oh kalau konteks saya begini, Pak, ya sudah jalankan begitu. Itu namanya diamalkan. Kemudian diistiqomai, konsistensi. Kita lanjutkan lagi, kita ulang lagi. Biar apa? Biar jadi karakter kita. Sehingga nanti secara otomatis ya akan keluar seperti itu. Setiap kali dibutuhkan. Nah, jadi caranya begitu. Untuk membangun karakter, kalian sebenarnya ingin membangun karakter apa saja dalam dirimu yang kalian merasa hari ini belum punya, masukkan, jalankan, istiqomai. Setelah diulang-ulang berapa lama, pasti karakter itu akan bentuk dalam dirimu. Pancasila juga begitu. Ulang-ulang secara konsisten. Ada kalanya kalian tidak bisa menghidupkannya sendiri. Perlu bantuan orang lain. Mungkin di nilai-nilai tertentu keterlibatan orang lain diperlukan, maka harus mau kolaborasi. Wong kita ini memang hakikatnya makhluk sosial, apalagi di dunia politik. Kemudian yang terakhir, mari kita sadari wong kita itu manusia yang sering sekali khilaf, meleset, salah paham, tidak paham. Maka yang terakhir, evaluasi. Mari kita evaluasi yang kita jalankan. Apa memang sudah cocok? Saya kira saya itu sudah cocok dengan nilai yang saya yakini, ternyata masih belum. Nah, terus
direvisi lagi, diperbaiki, kalau sudah dijalankan lagi secara istiqomah. Inilah caranya menghidupkan nilai tadi. Maka itu yang saya bilang bahwa saya tidak akan jelaskan detail. Teman-teman bisa baca dari mana-mana buku, tapi yang lebih penting hari ini menghidupkannya. Jadi mari kita hidupkan nilai-nilai yang tadi sudah kita yakini mantap isinya. Kemudian sekarang tinggal menerjemahkannya secara konkret.